aku dalam satu hal, kata iblis kepada Fir'aun. Apa itu? Engkau telah lancip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal islami dina wa bil qur'ani imama wa min nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi an'amarana bi taubatin wa ibadah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fa ya hadirun tuyu puraman rahimakumullah, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibr. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, tuyubu rahman ifan fiddin yang dimuliakan dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang paling utama dan pertama melebihi dari semuanya selain daripada puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla ya Rahman ya Rahim, yang telah begitu banyak melimpahkan karunia nikmat kepada kita, baik kita sadari maupun tidak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita beserta keluarga kita, anak turun kita. Wa in ta'udul nikmatallahi tuhsuha. Sedikit pun kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya karena begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari mulai dalam buayan ibu 9 bulan sampai sekarang. Mungkin usia kita ada yang hampir 1 abad. Kita tidak sadar di antara nikmat yang paling besar, nikmat sehat wal afiat, nikmat kepulangan waktu. Kemudian nikmat yang paling besar dan utama adalah nikmat hidayah iman wal Islam. Karena hidayah iman Islam hak prerogatif Allah. Kalau Allah mahabbah pada hambanya, pertandanya hamba tersebut diberikan hidayah oleh Allah berupa iman wal Islam. Sehingga kehidupan hamba tersebut akan dituntun melalui baginda Rasulullah SAW sebagai itibar, bahagia hidup di dunia wal akhirah. Maka wajib kita jaga hidayah iman Islam yang ada pada diri kita, anak turun kita sampai ila yaumil qiyamah, sampai akhir hayat kita. Melebihi daripada menjaga segala-galanya. Kalau harta hilang bisa kita cari, rumah ambruk bisa kita perbaiki, tapi bila hidayah iman Islam hilang, mau kemana hendak kita mencari kecuali atas pertolongan Allah. Selanjutnya hadirin, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa atau salat atau yang lain-lain, Allah tidak melaksanakan salat atau puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita hambanya yang mukmin, Allah sendiri bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk senantiasa meninggalkan bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baik secara lisan maupun zahir maupun batin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khotib yang dhaif di hadapan Allah senantiasa mengajak pada diri yang dhaif, selebihnya pada hadirin sekalian untuk senantiasa berbekalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Wattajawad fa inna khairul jaddi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk kita menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan, rintangan, penuh dengan ujian dari musuh Allah laknatullah setan, iblis laknatullah. Maka sebaik-baik bekal untuk membela diri kita di hadapan Allah adalah wattajawad fa inna khairul jaddi taqwa, yakni berbekalah dengan takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan hal apa-apanya, bukan kegantengan kita, bukan kekayaan kita, bukan kekuatan kita, bukan kekuasaan kita, tapi yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khotib yang dhaif mengajak untuk marilah kita sama-sama bermuhasabah, mawas diri. Akan kami sampaikan satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan mengetuk hati kita semua, yang tentang siapakah hadirin Anda tahu orang yang paling buruk di antara iblis dan Fir'aun laknatullah. Maka jawabannya adalah ketika Imam Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Qayyubi Al-Syafi'i dalam kitabnya An-Nawadir mengisahkan sebagai pelajaran bagi kita. Suatu hari iblis laknatullah mendatangi Fir'aun. Ya Fir'aun, engkau telah mengungguli aku dalam satu hal. Kata iblis kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun, apa itu? Engkau telah lancang mengaku sebagai Tuhan, padahal aku sudah panjang usianya, kuat, lagi lebih hebat dari engkau. Aku tidak berani mengaku Tuhan pan manusia. Namun engkau sungguh lancang, engkau mengaku Tuhan. Lalu begitukah? Kata Fir'aun, kalau begitu saya bertobat. Tunggu, kalau kamu bertobat nanti kamu akan semua akan menjadi hina karena engkau sudah terlanjur diakui oleh umatmu sebagai Tuhan. Bila engkau bertobat maka musuh-musuhmu akan lari kepada umatmu, akan lari kepada musuhmu yang dibagi Nabi Musa alaihissalam, dan engkau akan hina, semua akan dirampas oleh mereka. Lalu tidak jadilah Fir'aun bertobat. Lalu iblis mengatakan kembali, tetapi tenang, wahai Fir'aun, tenang. Soalnya asbabnya ada orang yang lebih buruk daripada kita. Fir'aun bertanya, siapakah dia? Iblis laknatullah menjawab, yakni orang yang bila dimintai maaf, meskipun mampu memberi maaf, tapi dia tidak mau memberikan maaf karena ada kesombongan di dalam hatinya. Nauzubillah, subhanallah. Ini lebih buruk daripada Fir'aun dan iblis. Fir'aun mempunyai kekuasaan, iblis lebih dahsyat. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tapi kadang-kadang mengaku Tuhan. Kalau bukan karena saya si anu tidak akan demikian. Kalau bukan karena saya bangunan ini tidak akan demikian. Kalau bukan karena saya, inilah manusia yang mengaku dirinya seolah Tuhan. Padahal segala sesuatunya terjadi di dunia ini adalah qadarilah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kita diingatkan oleh Allah melalui lesan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Karena orang yang sombong pada hakikatnya dikuasai oleh iblis. Dia tidak mau memaafkan meskipun sesungguhnya mampu memaafkan. Kadang-kadang dia suka pamer, suka sok kuasa, merasa diri paling hebat, tidak mau diberikan nasihat atau saran yang baik. Ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Maka jauhkanlah sifat sombong yang ada pada diri iblis ini. Karena Allah mengingatkan pada kita melalui lisan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Orang yang di dalam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi, walaupun hanya seberat biji sawi dari kesombongan itu. Karena sesungguhnya Allah di dalam hadis qudsi melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, al izzu izari, keperkasaan dan kemuliaan itu ibarat kainku,
wal kibriya uridai, keagungan dan kebesaran itu ibarat selendangku. Kemudian paman naza'ani minhuma sayan adzabtubuh, barang siapa berusaha menyamai aku sedikit pun, maka niscaya akan aku siksa. Hadirin tuyupun rahimakumullah, begitu dahsyatnya walaupun hanya seberat biji sawi kesombongan yang ada diri kita akan menggelincirkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Allah menjanjikan melalui lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, yakni kebalikan dari orang yang tidak mau memaafkan saudaranya yang pernah berbuat zalim karena kesombongannya. Allah menjanjikan melalui lisan kekasihnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam istana surga, istana-istana dalam surga bagi orang yang lapang dada dan pemaaf serta senantiasa menghindarkan daripada sifat sombong. Mami muslim ya'fu an zulima bihi illa banallahu lahu bi'afwika baina fil jannah. Barang siapa memaafkan ketika dia mampu membalas, maka Allah akan membangunkan untuknya istana-istana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuyupan rahimakumullah, begitulah sifat iblis yang sombong, senantiasa membisikkan pada manusia bahwa kesombongan adalah indah. Makanya iblis ketika minta tolong ingin bertobat pada Allah melalui qaulillah Nabi Musa alaihissalam, maka diizinkan oleh Musa untuk memintakan taubatnya iblis. Musa bermunajat kepada Allah. Allah berfirman, ya Musa, iblis tidak akan bertobat. Ya Allah, iblis juga makhluk, engkau ingin bertobat. Baik kalau begitu, sampaikan kepada dia agar bisa diterima taubatnya iblis, maka sujudlah di makam atau makbaroh atau kuburnya Nabi Adam alaihissalam. Begitu disampaikan kepada iblis oleh Nabi Musa alaihissalam, ya iblis, engkau akan diterima taubatnya oleh Allah asal dengan syarat engkau mau bersujud di makamnya Nabi Adam alaihissalam. Iblis karena sifat sombongnya inilah dia marah murka. Kalau hanya syaratnya itu, ketika hidup saja saya nggak mau sujud hormat pada dia, apalagi sudah mati. Maka memang iblis terlaknatullah, karena sombongnya inilah akan selama-lamanya dalam nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita walaupun pada fitrahnya kadang memiliki sifat sombong ini, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Seberat sebiji sawi pun kesombongan ada dalam diri kita menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yutba'ullaha ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamaika ala zaidi ibadik wa ashrafi ubadik sayyidil arabiyya wal azam wa imamid taibata wal haram ومن ذوي العلم والحلم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para tuyupun hadirun, tuyupun rahmat rahimakumullah,
Wa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Wattaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ittaqullah wattaqullah antum sar mukhlisin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa la takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala fil kitabil karim aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi sayyidina Muhammadin wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammadin wa ala atba'i sayyidina Muhammadin wardallahuma an khulafaihil arba'ati Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillahi ajma'in warhamna ma'ahum bi abika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rabbana aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma ansurna man nasaraddin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin wa min buldanil muslimina amah fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana